Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak tumis jamur tiram ala warteg yang simpel, murah, tapi rasanya luar biasa. Bahan-bahannya saya gunakan ada 200 gram jamur tiram. Kemudian jamur tiramnya kita suwir-suwir. Setelah selesai disuwir-suwir, selanjutnya kita cuci bersih jamurnya. Untuk menghilangkan bau langu pada jamur tiram, tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan air dan kita remas-remas seperti ini ya. Setelah selesai diremas-remas, selanjutnya kita cuci bersih. Seperti ini ya hasilnya jamur tiram yang sudah saya cuci bersih tadi. Kemudian kita peras. Jadi tekstur jamur tiramnya seperti ini ya, agak kering. Boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu ada 4 buah bawang merah iris tipis-tipis, 3 siung bawang putih iris tipis-tipis juga, 5 buah cabai rawit merah iris serong, 3 buah cabai merah keriting iris serong juga. Oke teman-teman, semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tipis tadi. Tumis bawang putih dan bawang merahnya hingga layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan jamur tiram semuanya ya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Masukkan cabai merah dan cabai rawit yang sudah kita iris tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis lagi sebentar sampai cabainya layu. Tidak perlu ditambahkan air karena jamurnya ini sudah mengandung banyak air ya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. 2 sendok teh kecap manis, 1 sendok teh saus tiram. Aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan air sedikit saja ya, kurang lebih 70 ml. Kemudian masak kembali hingga kuahnya menyusut dan jamurnya matang sempurna. Setelah kuahnya menyusut dan jamurnya sudah matang, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke teman-teman, ini hasilnya tumis jamur tiram ala warteg sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dan jamurnya matang sempurna. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis jamur tiram ala warteg siap untuk disajikan. Hari ini saya masak hidangan tradisional yang sederhana tapi lezat, yaitu oblok-oblok daun singkong. Bahan-bahan yang saya gunakan ada daun singkong. Kebetulan daun singkongnya ini baru metik dari kebun, jadi akan saya petiki terlebih dahulu. Untuk daun singkongnya ini gunakan secukupnya saja ya teman-teman, atau sesuaikan porsi teman-teman, boleh banyak boleh sedikit. Oke, setelah saya petiki akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Setelah dicuci bersih, selanjutnya akan kita rebus. Di sini sudah saya siapkan air dan sudah mendidih. Kemudian tambahkan sedikit soda kue atau baking soda dan juga minyak goreng. Kemudian kita masukkan daun singkong yang sudah kita cuci bersih tadi. Kenapa diberi baking soda? Ini tujuannya supaya daun singkong warnanya tetap hijau dan cepat empuk. Untuk merebus daun singkongnya ini jangan lama-lama, cukup 3-4 menit. Dihitung dari mulai airnya mendidih seperti ini. Boleh juga dicek seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah empuk, sekarang kita angkat dan tiriskan. Langsung saja kita masukkan ke dalam air es. Ini tujuannya untuk menghentikan proses pematangan daun singkong. Nanti kalau dimasak lagi supaya daun singkongnya tidak terlalu lembek. Selanjutnya daun singkong kita peras.
Oke teman-teman, seperti ini ya, ini sudah siap untuk dimasak. Selanjutnya kita potong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini ya. Ini tadi daun singkongnya saya gunakan yang satu kepal besar saja, karena ini nanti hasilnya sudah banyak banget. Bahan selanjutnya ada kelapa parut. Ini saya gunakan 1/4 butir kelapa. Pilih kelapa yang masih muda dan dikupas kulitnya supaya warnanya tetap putih. Petai Cina secukupnya. Kemudian ada tempe. Untuk tempenya ini saya gunakan setengah papan saja. Potong kecil-kecil. Teri secukupnya. Boleh menggunakan teri nasi, sesuaikan saja selera teman-teman. Selanjutnya untuk bahan bumbu halusnya ada 10 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 cm kencur, 3 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita masukkan di chopper atau blender. Seperti ini ya, hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, boleh menggunakan ketumbar butiran ya teman-teman. Bumbu pelengkapnya ada 2 iris lengkuas, 3 lembar daun salam. Untuk lengkuasnya dikeprek saja. 6 buah cabai hijau keriting potong serong, 5 buah cabai merah keriting potong serong juga, 1 gula merah secukupnya, 1 sendok teh terasi matang. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng tempenya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan teri. Goreng teri sampai matang. Seperti ini ya, terinya sudah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam dan juga lengkuas. Kemudian kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, masukkan cabai hijau dan cabai merah keriting yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian tumis lagi sebentar sampai cabainya layu. Masukkan gula merah dan terasi. Aduk-aduk lagi sebentar. Masukkan kelapa parut. Selanjutnya masukkan petai Cina, tempe dan teri yang sudah digoreng, daun singkong yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian tambahkan air secukupnya. Ini saya gunakan airnya 500 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja selera teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan matang sempurna. Oke teman-teman, seperti ini ya, kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Dan ini hasilnya, oblok-oblok daun singkong kita sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Oblok-oblok daun singkong siap untuk disajikan. Kita gunakan ada 1 ikat tempe bungkus daun jati. Ini isinya ada 10 biji. Kalau teman-teman mau menggunakan tempe yang bungkus plastik juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Tapi menurut saya enak yang bungkusnya daun jati seperti ini ya, rasanya lebih gurih dan juga lebih praktis, tidak perlu mengirisnya lagi. Selanjutnya untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar butiran ataupun ketumbar bubuk. Kemudian akan saya tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Untuk bawang putihnya akan saya potong kecil-kecil seperti ini terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Dan selanjutnya kita ulek. Oke, inilah hasilnya bumbu yang telah kita ulek tadi, sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 lembar daun seledri, 1 batang daun bawang. Daun bawangnya kita potong kecil-kecil. Daun seledrinya sama, kita potong kecil-kecil juga. Oke, selanjutnya kita membuat adonannya. Langsung saja kita tuangkan 200 gram tepung terigu, kemudian 2 sendok makan tepung beras. Saya mengadoninya langsung saja dicobek ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan wadah lain juga boleh ya. Kemudian masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oh iya teman-teman, ada yang lupa, belum saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, baru kemudian kita tambahkan air kurang lebih 300 ml dan aduk-aduk kembali sampai adonannya tercampur merata, sampai tepung terigunya tidak ada yang bergerindil. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena masih kurang gurih saya tambahkan lagi penyedap rasanya, kemudian aduk-aduk kembali. Tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Setelah adonannya siap, kita masukkan tempe. Kemudian kita aduk-aduk baluri tepung seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap menggoreng tempe mendoannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Boleh kita cek seperti ini ya. Beri sedikit adonan. Oke, setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan tempe yang telah kita lumuri tepung. Goreng tempenya jangan terlalu kering ya teman-teman, cukup setengah matang saja karena ciri khas tempe mendoan itu masih lembek. Jangan lupa dibalik. Kalau minyaknya benar-benar panas itu sangat cepat sekali ya untuk menggoreng tempenya. Kira-kira seperti ini ya, tidak sampai kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng tempenya sampai semua adonannya habis.
Setelah selesai menggoreng tempe mendoannya, sekarang kita lanjut membuat saus kecapnya. Untuk bumbunya ada 1 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit. Teman-teman juga boleh menggunakan cabai rawit merah ataupun hijau, sesuaikan selera saja. Kemudian kita ulek sampai benar-benar halus. Kalau mau dipotong-potong juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya akan saya pindahkan di wadah. Kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya. Supaya tidak terlalu kental, kita tambahkan 2 sendok makan air dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita tata di piring saji. Untuk saus kecapnya akan saya taruh di tengah-tengah piring ya. Kemudian tempe mendoannya kita tata di pinggirnya. Tempe mendoan lengkap dengan saus kecap, siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan asin, rasanya sangat enak banget. Ada campurannya mangga muda, yaitu oseng ikan asin kelotok. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 150 gram ikan asin kelotok. Ikan asin kelotoknya ini sebelumnya sudah saya rendam seperti ini. Tujuannya agar daging ikan asin kelotoknya ini empuk, gampang disuir-suir. Jenis ikan asin kelotok yang saya gunakan ini mirip dengan ikan pindang keranjang atau ikan cuwe. Selanjutnya ikan asinnya kita cuci bersih dulu. Oke, seperti ini setelah kita cuci bersih. Kemudian kita bersihkan duri dan kotorannya. Kepalanya kita buang saja dan kita suir-suir seperti ini. Lakukan ke semua ikan asinnya sampai semuanya habis. Seperti ini ya teman-teman. Setelah kita suir-suir ikan asin kelotoknya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada mangga muda. Mangga mudanya kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Untuk mangga mudanya ini saya gunakan setengahnya saja, setengah buah. Setelah selesai dikupas, selanjutnya kita rajang atau kita cacah mangganya seperti ini. Bisa juga diparut atau diiris tipis memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Untuk bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 5 siung bawang putih, iris tipis-tipis. 8 buah cabai hijau keriting potong serong. Empat buah cabai merah keriting potong serong. Supaya pedasnya lebih nendang, tambahkan 15 buah cabai rawit potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan ikan asin yang telah kita suir-suir dan telah kita bersihkan tadi semuanya. Goreng ikan asinnya sampai matang, gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Setelah ikan asinnya matang, boleh kita angkat dan tiriskan.
Selanjutnya masih di wajannya sama, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, aromanya harum, masukkan mangga yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan semua cabai yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sampai mangga mudanya layu. Setelah mangga muda dan cabenya layu, masukkan ikan asin yang sudah kita goreng tadi semuanya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tidak perlu ditambahkan garam karena ikan asinnya sudah asin. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, oseng ikan asin klotok sudah matang, rasanya sudah pas, ikannya matang, bumbunya meresap. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Oseng ikan asin klotok siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu dan kacang panjang, rasanya super lezat, bikin ketagihan, yaitu tumis tahu kacang panjang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran yang sedang, boleh ditambah atau dikurangi sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya kita potong dadu atau kotak seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 ikat kacang panjang. Kemudian kita potong seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat. Untuk tomatnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai semuanya dipotong, kita pindahkan dicobek. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus menggunakan cobek. Oke, setelah bumbunya sudah halus baru kita masukkan tomat dan kemudian kita ulek kembali, dan hasilnya seperti ini ya bumbunya setelah kita ulek. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Jangan lupa kita ratakan. Sesekali kita aduk agar matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit tahunya, boleh kita angkat dan tiriskan.
Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan kacang panjangnya matang. Oke, ini setelah kuahnya menyusut, jangan lupa ya koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang gurih, saya tambahkan lagi penyedap rasanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tahu kacang panjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis tahu kacang panjang siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang, rasanya sangat lezat. Ikan pindang dimasak seperti ini itu tidak ada bosanya teman-teman, yaitu pindang suwir kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 keranjang ikan pindang atau ikan cuwe, isinya 3 ya teman-teman. Ikannya ini jenis ikan salem, kalau teman-teman menggunakan ikan tongkol juga boleh. Kemudian akan saya bersihkan dulu ikan pindangnya seperti ini ya. Bagian kepalanya kita buang saja, kemudian kita bersihkan duri-durinya yang menempel seperti ini, juga kotorannya yang hitam. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu. Oke, ini hasilnya ya, setelah kita cuci bersih, hitam-hitamnya sudah hilang, jadi tidak khawatir pahit. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya. Kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Goreng ikan pindangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak alot, cukup agak kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin baru kita suwir-suwir ikan pindangnya seperti ini ya. Karena kalau tidak digoreng terlebih dahulu nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya hancur.
Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 11 buah cabai merah rawit, dan 1 buah tomat. Ini semua cabai dan juga tomatnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti kita menguleknya. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya. Setelah selesai dipotong, kita tuang di cobek. Seperti biasa, tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya, dan kemudian kita ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak muncrat-muncrat. Nah, oke, ini ya, baru kita masukkan setelah bumbu lainnya sudah halus. Oke, seperti ini ya tekstur bumbunya atau sambalnya. Bahan selanjutnya ada kemangi. Ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya, gunakan saja secukupnya. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya akan saya geprek saja seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Masih di penggorengan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun jeruk dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan secukupnya air kurang lebih 150 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, saya gunakan Masako sapi, 2 sendok teh saus tiram, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita suir-suir tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Setelah seperti ini ya, airnya sudah menyusut, sudah mengeluarkan minyak, baru kita masukkan kemangi. Kalau kemanginya sudah masuk seperti ini, cukup kita aduk-aduk sebentar saja. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kemanginya sudah layu, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Pindang suwir kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak sayur yang sederhana ala rumahan. Kuahnya seger banget, insya Allah bikin ketagihan.
yaitu sayur asem ala rumahan. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 buah jagung manis ukuran besar, potong sesuai selera. Teman-teman juga bisa menggunakan 2 atau 3 buah jagung manis, sesuai porsi teman-teman saja ya. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 ikat kacang panjang, potong sesuai selera. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Setengah buah labu siam yang telah saya bersihkan dan telah saya kupas, kemudian potong sesuai selera. 1 buah tomat matang, potong sesuai selera. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, cabai rawit merah 3 buah. Kemudian semua bahan-bahannya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa di skip ya untuk cabai rawit merahnya. Kemudian kita tuang di cobek, tambahkan sedikit terasi, sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbu sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya yang telah kita ulek, sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian beri air secukupnya, kurang lebih 1 liter. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi dan masak sampai mendidih. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kuahnya sudah mendidih, kita buka tutupnya. Kemudian kita masukkan sayuran yang kerasnya terlebih dahulu, yaitu jagung manis. Masukkan semuanya. Tambahkan asam jawa secukupnya saja ya. Sesuaikan selera teman-teman, kalau lebih suka agak asam boleh ditambah. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tambahkan juga sedikit kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih gurih dan nendang. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai jagungnya setengah matang. Oke, ini jagungnya sudah setengah matang. Kita masukkan sayuran lainnya, kacang panjang dan juga labu siam. Aduk-aduk kembali supaya matangnya merata. Masukkan juga tomat yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian masak kembali sampai semua sayurannya matang dan rasanya pas. Teman-teman juga bisa menambahkan daun salam, lengkuas, dan juga daun so. Karena saya di sini tidak ada ya, lagi kehabisan, jadinya tidak saya tambahkan. Gunakan saja yang ada di rumah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, sayur asem ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, sayurannya sudah matang. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sayur asem ala rumahan siap untuk disajikan. Hari ini kita membuat salah satu sambal khas yang selalu jadi favorit di meja makan. Enak banget, bikin nambah nasi terus, yaitu sambal terasi mentah. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 12 buah cabai rawit merah, 12 buah cabai rawit hijau, 5 buah cabai merah keriting, 3 buah bawang merah, 50 gram tomat. Untuk tomatnya ini usahakan pilih yang kecil seperti ini ya teman-teman.
Kalau di tempatku namanya tomat cherry, supaya rasanya lebih gurih dan sedap. Selanjutnya untuk semua bahan sambalnya akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh terasi yang sudah dibakar. Selanjutnya kita ulek sampai agak halus, tapi tidak perlu terlalu lembut karena kita mau teksturnya tetap terasa. Untuk cabai yang digunakan ini sesuaikan porsi teman-teman ya. Kalau mau lebih pedas boleh ditambah cabai rawitnya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya, teksturnya masih agak kasar. Selanjutnya kita masukkan tomat. Kemudian kita ulek kembali sampai semuanya tercampur rata. Ulek tomatnya pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya tidak muncrat. Aroma terasi bakarnya ini benar-benar harum banget teman-teman. Aromanya sangat keluar. Apalagi nanti kalau ditambahkan perasan air jeruk limau, tambah mantap banget. Setelah tomatnya sudah tercampur merata seperti ini, jangan lupa koreksi rasa, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang gurih, kita tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian kita ulek kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur merata, selanjutnya beri perasan air jeruk limau di atas sambal untuk memberikan rasa segar. Jeruk limaunya ini kita gunakan 2 buah. Kalau teman-teman mau lebih agak asam lagi, boleh ya menggunakan 3 atau 4 buah jeruk limau. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Sambal terasi mentah siap untuk disajikan.